Jangan cuman pandai bercakap aja Abdul Somad, sekali-kali dengarkan juga cakap tuh. Jangan tunjuk orang, ingat mati, mati kuasa Allah. Satu jari yang ke ibu-ibu tuh, yang keempat ke diri sendiri. Buya Hamka menulis buku tasawuf modern, banyak bercerita tentang batin, tentang diri. Menjelang kematiannya di rumah sakit, buku itu dimintanya ke anaknya, dibacanya lagi untuk mengenang dirinya, karena banyak hal-hal yang terlupa, tak ingat. Dari awal tausiah sampai sekarang, jangankan ibu, saya pun tak ingat tahap yang saya sampaikan. Tapi Allah Maha Kasih Maha Sayang, Dia kirim alat-alat untuk mengingatkan kita. Namanya itu yang tertulis di kamera masing-masing. Tak saya sebutkan, takut jadi iklan gratis. Ini tentang tauhid kematian. Jangan sampai kita silap, kita salah, rusak akidah kita kepada Allah SWT. Kenapa si Anu meninggal? Tabrak mobil. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara lupa makan obat. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara terlalu banyak makan obat. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara salah makan obat. Kata obat, kenapa pula aku salah? Makan obat itu hanya usaha dan ikhtiar. Pakai helm usaha dan ikhtiar. Pakai masker usaha dan ikhtiar. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Kalau mati, kata Allah, seluruh manusia di dunia ini mau menyelamatkan engkau, mau memberikan engkau obat, mau menyuntik engkau, mau membawakan dokter spesialis terhebat. Kalau mati, kata Allah, tetap mati. Tapi kalau tak mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh dukun santet dikumpulkan untuk menyantet engkau. Diadakan musabaqah dukun santet. Dukun santet yang menang disuruh menyantet engkau. Kalau tak mati, kata Allah, maka tak mati. Ada dukun santet taubat. Berceritalah dia. Dia diminta oleh saingan pedagang untuk menyantet 4 bulan. Dikumpulkan miang, segala miang. Tahu miang? Miang buluh, miang bambu, miang gatal-gatal. Laki gatal tak masuk. Miang, segala miang ini ditampung di dalam pinggan, tampung dalam piring. Setelah miang ini ditampung, dikikis emas, dicari batang emas, dikikiskan. Habis itu barulah dibacakan mantra-mantra, dipanggillah jin, hantu, segala hantu, setan, segala setan. Diletakkan miang racun tadi di ujung kuku jari kelingking. Biasanya dukun-dukun santet tukang racun tuh kelingkingnya panjang. Tapi tidak semua yang berkelingking panjang dukun santet. Untuk meletakkan miang, pegang di mana meja orang yang mau dipasang racun tadi, pegang. Nanti dipetik dari sini, sampailah racun itu dibawakan oleh jin, hantu, setan masuk ke dalam gelas dia. Itu maka gelas ditutup, tak boleh gelas dibuka. Itu maka sebelum diminum tuh ditengok batang hidung di dalam gelas. Karena kalau minuman itu beracun, tertutup, tak nampak batang hidung. Tapi nanti jangan lama, saking lama menengok, tak nampak-nampak, tak nampak. Badan kita ini ada sensornya, ada sensor di badan. Kalau dinaikkan lidah itu ke atas, ke langit-langit, terasa geli deh. Kalau tak terasa, berarti racun dekat. Begitu dipasang, ini kata dukun santet taubat, begitu dipasang, pas mau diminumnya, tersenggol sikunya, jatuh. Belum ajal, tak mati. Carinya lagi, cari waktu kesempatan, tengok diintip kapan dia minum. Begitu sudah mau dipetikkan racun tadi, sudah mau diminumnya, masuk telepon, asik bercakap.
Itulah aku minum. Ya sebentar ya. Ayo bunyi la ilaha illallah. Tak jadi. 3 kali dicobanya tak juga jadi. Kali yang ketiga apa sudah mau diminum, datang tamu. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. 3 kali saya pasang racun nih tak juga, berarti belum nyawa dia dekat. Tak jadi saya pasang. Kata dukun santet, tobat. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menuliskan bahwa nyawa dia masih panjang. Jadi kalau ada orang mati kena racun muntah darah, apakah dia mati karena racun itu atau takdirnya sudah sampai? Jam 9 pagi minum dia di warung kopi, dikasih orang racun, mati dia pas jam 9 pagi. Andai dia duduk di rumah, mati atau tak mati? Tetap mati juga. Kenapa dia mati kena racun? Kenapa dia tak mati duduk di rumah? Mana yang lebih mulia? Mati duduk di rumah atau mati kena racun? Kalau orang mati kena racun, matinya mati syahid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal kena racun pada tahun ke-7, diundang oleh Yahudi Khaybar. Waktu diundang itu mereka tanya, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daging kambing itu apa yang paling kau suka?" Biasanya kita kalau bertamu ditanya orang, "Ustadz suka makan apa?" "Suka sup." "Sup kaki, sup otak, sup kepala, apa sup tunjang, apa sup ekor?" "Sup tunjang." "Tunjangnya bagian lemak-lemaknya atau tulang?" "Tulang." "Mau dipotong besar apa potong kecil?" "Kau bawa aja lah, banyak kali pun tanya." Biasanya kita kalau bertamu tuan rumah tuh tahu. Kata Nabi, "Aku suka kaki kambing bagian depan." Rupanya di kaki kambing bagian depan itulah mereka tanam racun sebanyak-banyak. Sahabat Nabi di samping Nabi yang memakan itu, begitu masuk ke dalam mati kontan, meninggal. Nabi SAW dikasih tahu Jibril, "Ya Muhammad SAW, itu ada racunnya, tapi sempat tertelannya sedikit, dimuntahkannya, sempat air liurnya masuk ke dalam, sedikit bersarang racun itu di dalam." Waktu beliau meninggal disebutnya kepada Aisyah, "Wahai istriku Aisyah, masih ada sisa-sisa racun Yahudi itu di dalam." Allah ingin memuliakan dia. Dia mulia sebagai pemimpin para nabi dan rasul, dan juga mulia sebagai meninggal syahid, meninggal syahid. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalau ibu tahu minuman itu sudah beracun diminum juga. Udah tahu minuman itu beracun, diminum juga. Pas batuk-batuk, "Kenapa ibu minum?" "Aku ingin mati syahid." Mati konyol. Karena kalau udah tahu itu racun diminum juga berarti bunuh diri. Ibu tahu itu beracun, ya. Kenapa ibu minum? "Suamiku dilarikan pelakor. Baguslah aku mati lagi daripada hidup. Lebih baik putih tulang daripada putih mata." Mampuslah kau. Tak boleh kita milih mati. Kira-kira setelah saya sampai ini, keyakinan ibu tentang mati makin kuat atau makin lambat? Yakinkan diri bahwa mati ini akan datang. Tapi orang tidak yakin, sebenar-benar yakin tentang mati sampai dia mati. Tetangganya mati, dia yakin. Anaknya mati, dia yakin. Suaminya mati, dia yakin. Tapi kita tidak benar-benar yakin bahwa kita akan mati sampai yang mati itu siapa? Kita. Sampai akhirnya kita benar-benar mati, barulah sadar bahwa kita dan kematian itu betul-betul ada. Kalau tidak, kita hanya sekedar sanggup pula orang mati berfoto-foto.
Meninggal makcik saya, adik almarhumah sepupu mak saya. Begitu sampai tempat tuh, Ustadz foto Ustadz. Saya bilang, sampailah hati kalian berfoto di tempat orang mati. Di mana hati kecil kalian? Terdiam mereka. Orang mau meninggal, jenazah terbujur di ruang tamu, sanggup diminta foto. La ilaha illallah. Kalaupun mau berfoto juga, kejarlah Ustadz tuh ke tempat parkir kan. Nah pula di situ. Apa kata keluarga? Anaknya ada di situ, menantunya ada cucu. Gimana perasaan mereka? Banyak orang sekarang pintar, tapi tak pintar merasakan perasaan orang lain. Banyak sekarang orang pandai, tapi tak pandai merasakan perasaan orang lain. Pandai-pandai merasa. Itu makanya ceramah saya kasih tahu. Semua jamaah tahu kalau saya ceramah pasti 60 menit. Kenapa? Saya kena merasakan perasaan mereka. Karena saya pun kalau mendengar ceramah, kalau saya tengok tak selesai-selesai, gatal juga kepala saya. Kapanlah habisnya ceramah? Udah lama kita mendengar. Dia bilang, yang pertama kata, la ilaha illallah. Tapi kalau mendengar ceramah saya, jamaah tahu. Kalau khutbah 20 menit. Kalau tausiah tergantung botolnya besar atau kecil. Ini botol ini lain pula ini. Dibilang 600 ml tidak, dibilang 300 pun tidak. Ini nampaknya hari ini tak jelas dah berapa menit.